Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi review Sin Bisao Season 5 episode 4. Setelah kebingungan sendiri, akhirnya Hari pun tersadar. Lalu Kang Lim pun yang di sebelahnya berkata, Hari ya, tadi sepertinya ada yang mau kamu bicarakan. Hari pun menjawab, tidak apa-apa, itu. Namun tiba-tiba terlihat Kang Lim bersiaga untuk melawan. Hari pun terkejut dan saat menoleh, rupanya telah berdiri tepat di hadapan mereka murid yang kemarin mengganggu Chonga, si Namyong teman-teman. Hari pun bertanya, siapa dia? Namyong, si Namyong. Memang Kang Lim, mana ada yang dia tidak tahu. Kang Lim pun merasakan hawa buruk yang dibawa Namyong. Oh, ini suara apa? Namyong pun lalu mengeluarkan jurus dan mantranya sambil berkata dengan mata yang bersinar hijau. Iya, aku tahu. Kalian sudah kelaparan kan? Sekarang, makanlah. Serangga-serangga yang keluar dari tubuhnya pun menyerang ke arah Kang Lim dan Hari. Kali ini, tampak lebih banyak jumlahnya. Mungkin karena dia telah menyerang teman-temannya sebelumnya. Kang Lim pun mengeluarkan pedangnya dan melawan serangga-serangga itu. Lalu, Namyong memerintahkan lagi. Jangan takut dengan pedang. Gunakan taring kalian untuk menyerangnya. Lalu, serangga-serangga itu akan menyerang Kang Lim dan Hari dari atas. Kang Lim pun mendorong Hari agar terhindar dari serangan tersebut. Kang Lim pun menyebut mantra Guido dan menyerang serangga-serangga yang menyerbunya. Guido Sik! Hyunwee Sompong! Kang Lim pun berteriak kepada Namyong. Lepaskan kekuatan ilmu hitam yang kamu gunakan itu! Belum selesai bicara, serangga-serangga tersebut malah balik menyerang Namyong teman-teman. Tapi bukannya mendengar Kang Lim, Namyong malahan menjadi-jadi dan mencoba untuk menyerang lagi. Kang Lim pun berteriak. Namyong, tolong dengarkan aku. Kali ini saja. Jangan kau lanjutkan lagi. Jika kau terus menggunakan kekuatan itu, nanti akan berakibat lebih fatal dan akan berbahaya untukmu. Namun teman-teman, tampak Namyong dan serangga-serangga tersebut berlari pergi meninggalkan Hari dan Kang Lim. Sepertinya dia sangat kesal. Kang Lim pun menghela nafas panjang, namun Kang Lim terlihat kesakitan. Sepertinya dikarenakan luka di tangan Kang Lim yang selalu muncul saat ia menggunakan pedang dari Ki Do-hyun. Apakah Kang Lim baik-baik saja? Hari pun terlihat sangat khawatir. Namun, Kang Lim menjawab, Hari, harus segera dihentikan. Jika tidak, akan sangat berbahaya. Hari pun menjawab, baiklah, jika begitu. Langsung, Hari menggunakan Guspol Zero-nya memanggil Jubi teman-teman. Jubi, Sohwan! Jubi pun datang. Cekap puka! Jubi, bisakah kau membantu kami? Waktunya tidak banyak. Dapatkah kau mencari seseorang untuk kami? Mendengarnya, Jubi pun tanpa bertanya langsung memakai kacamata di helmnya dan berangkat. Cekap! Nah, di lain sisi, tampak Namyong yang kesakitan menerima serangan balik serangga-serangga tersebut teman-teman. Ia pun memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil terbata-bata berjalan dan mengeluh. Semua ini gara-gara Kang Lim. Ia pun tampak kehabisan tenaga dan berjalan sempoyongan. Lalu, ia pun menyandarkan tubuhnya pada mobil pengangkut barang di sampingnya. Di depan, nampak juga ada seorang gadis yang muncul. Ia pun melihat yang terjadi pada Namyong. Namun seketika, Namyong mengangkat kepalanya dan marah. Lihat apa kamu? Dia pun menyerang gadis itu dengan serangga-serangganya. Tapi, tampak Jubi yang jatuh dari langit dan menyebarkan kilat di depan gadis itu. Jubi pun terlihat berhasil menyelamatkan gadis itu teman-teman. Namun, Namyong tampak makin marah dan sadis. Ia pun mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang Jubi. Karena sangat kuat, sampai-sampai ledakan tersebut didengar oleh Kang Lim dan Hari. Akhirnya, mereka berdua pun bergegas ke arah ledakan itu. Dan mereka menemukan Jubi yang nampak pingsan dan tak sadarkan diri. Terlihat juga penampakan Namyong yang sekujur tubuhnya penuh dengan serangga. Ia pun tampak seperti kumpulan serangga yang bersatu dengan kerudung hitam dengan mata hijau yang menyala. Tapi tetap saja Kang Lim pun masih mengenalinya. Kang Lim pun bergumam, benar dia. 당장 멈춰야 해. Sekali lagi Kang Lim mengingatkannya untuk segera melepas mantra ilmu hitam serangga itu. Namun, tetap saja tidak dihiraukannya. Akhirnya, bersama serangga itu, dia pun berubah wujud menjadi makhluk serangga yang besar dan menakutkan. Kang Lim pun berkata, Hari, cepat tolonglah Jubi. Aku akan menghadapi makhluk ini. Namun, luka di tangan Kang Lim nampak semakin parah. Hari pun tampak sedikit khawatir pada Kang Lim. Namun, Kang Lim berteriak lagi, Cepat Hari! 어서. Hari pun langsung berlari ke arah Jubi. Namun, masih saja matanya tak lepas dari Kang Lim. Hari terlihat tidak ingin Kang Lim sampai terluka.
Kang Lim terlihat tak kuat menahan sakit yang dikarenakan pedang Guido tersebut. Akhirnya teman-teman, walaupun Kang Lim berhasil menghindari serangan makhluk serangga, namun ia khawatir tidak dapat melindungi Hari dan Jubi. Kang Lim pun lalu berteriak, Hari, cepat bawa Jubi kabur. Cepat tinggalkan tempat ini. Hari pun langsung mengangguk, kemudian menggendong Jubi dan keluar. Kang Lim tampak sedikit kewalahan menghadapi makhluk serangga kali ini. Ditambah lagi dengan luka di tangannya yang menjadi-jadi, sehingga ia pun tak mampu menyebutkan mantra Guido teman-teman. Makhluk serangga pun menyerang dan melempar pedang tersebut. Kang Lim pun dengan tangan kosong mencoba menghadapinya. Ia pun bergumam, Apakah aku benar-benar tidak mampu lagi untuk menggunakan pedang dari kakak? Kang Lim tampak begitu lemah. Tiba-tiba, Hari dengan nafas yang terbata-bata muncul kembali teman-teman. Ia terlihat di depan gerbang sambil berteriak, Kang Limo! Kang Lim pun yang mendengar suara Hari langsung bangkit teman-teman. Ia berusaha untuk melawan kembali makhluk serangga. Akhirnya, dengan terpaksa ia mengeluarkan pedang lamanya itu. Ia mencoba melawan dan berhasil mengenai bagian dada dan nampak buku mantra ilmu hitam itu terjatuh. Hari pun yang melihatnya langsung berlari mengambilnya. Hari pun membaca isinya dan berkata, Ini dia! Namun, sepertinya pedang lama Kang Lim juga tidak cukup kuat teman-teman. Serangga-serangga itu menyelimuti pedang Kang Lim dan pedang lama Kang Lim pun akhirnya hancur. Hari pun terkejut bukan main teman-teman. Ia pun berteriak dengan kencang saat makhluk serangga itu melempar serangannya untuk Kang Lim. Kang Lim pun akhirnya terlempar dan jatuh. Hari pun langsung tanpa ragu-ragu mengeluarkan Ghost-Ball Zero-nya memanggil makhluk biola untuk melawan makhluk serangga. Makhluk biola pun tampak sedang berhadapan dengan makhluk serangga. Hari pun langsung bergegas dan berlari menghampiri Kang Lim. Kang Lima, Kencana, apakah kamu baik-baik saja? Ia pun membantu Kang Lim bangun dan mendudukannya. Hari pun menunjukkan buku mantra ilmu hitam yang digunakan Namyong. Akhirnya, mereka berdua mengetahui adanya perjanjian antara Namyong dan makhluk serangga ini. Hari pun memberitahu Kang Lim kelemahan makhluk serangga yang terletak di bagian dada. Baiklah. Kang Lim pun terlihat telah mengisi penuh tenaganya kembali. Inilah yang membuktikan mereka berdua bukan hanya saling mencintai teman-teman, namun juga selalu memberi kekuatan tambahan saat mereka sedang bersama. Mereka benar-benar pasangan yang kompak. Melihat scene ini sepertinya Stella Kim sedikit lega ya, karena melihat kekuatan mereka yang memang saat bersama tak mungkin tertandingi. Jadi sepertinya wajar saja ya apabila pihak musuh berniat untuk memisahkan mereka. Dan syukurlah, makhluk biola juga tampak kuat dan dapat membantu saat Kang Lim tak dapat menghadapi makhluk serangga tadi. Kang Lim pun bangkit berdiri dan berusaha mengambil kembali pedang kakaknya Guido Hyun sambil bergumam. Sebenarnya, apakah yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa seperti kakak? Nah, seketika itu Kang Lim pun kembali ke masa kecilnya saat berlatih pedang bersama Guido Hyun teman-teman. Nah, pasti semuanya penasaran kan? Kalau gitu, sampai jumpa tentunya di review Shinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya. Jangan lupa juga untuk follow Stella Kim di Instagram di Stella Kim Official. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Sarangheyo.